Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi UAS ujian akhir semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yang mana pada pertemuan 11 dan 12 pembahasannya tentang pengantar sistem multiprosesor. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu multiprosesor itu sendiri. Multiprosesor adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Jenis-jenis multiprosesor itu yang pertama asymmetric multiprocessing atau AMP. Pendekatan pertama untuk multiprosesor scheduling adalah asymmetric multiprocessing. Schedule atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Slave prosesor melayani user request dalam pengeksekusian program pemrosesan yang banyak tidak menyebabkan penurunan performance. Yang kedua, Symmetric Multiprocessing (SMP). Symmetric Multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Multiprosesor di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama yang dibagikan memiliki akses penuh ke semua perangkat input on output dan dikendalikan oleh intent sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, tidak memesan untuk tujuan khusus. Sebagian besar sistem prosesor multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP. Dalam kasus prosesor multi-inti, arsitektur SMP berlaku untuk inti, memperlakukan mereka sebagai prosesor terpisah. Ketiga, non-on-4 memory access NUMA multiprosesor. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam pemrosesan di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. 4. Clustering. Dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan, independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer tersebut adalah salah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat atau bisa juga melalui jaringan lokal LAN. Kelebihan multiprosesor itu sendiri, peningkatan throughput karena lebih banyak proses thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Jika proses yang antri di read sedikit, perlu diingat hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Yang meningkat adalah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam waktu tertentu. Economy of cell, ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Prosesor dapat dalam satu komputer dan dapat membagi peripheral ekonomis seperti disk dan satu daya listrik. Peningkatan kehandalan, reliabilitas. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka prosesor yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Hal ini dikenal dengan istilah graceful degradation. Sistemnya sendiri dikenal bersifat fault tolerant atau fail-off system. Multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan masalah. Setiap prosesor memiliki memori sendiri dan hanya dapat diakses oleh prosesor tertentu, atau bisa disebut dengan sebuah sistem komputer paralel. Prosesor dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan interkoneksi.
Kombinasi multiprocessing atau multiprosesor dengan multikomputer antara lain: pertama, rancangan yang dapat diskalakan; yang kedua, distribusi share memori; yang ketiga, sistem runtime bahasa. Kinerja komputer paralel. Pemrosesan paralel processing adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Sebagian besar komputer hanya mempunyai satu CPU, namun ada yang mempunyai lebih dari satu. Bahkan juga ada komputer dengan ribuan CPU. Komputer dengan satu CPU dapat melakukan parallel processing dengan menghubungkan dengan komputer lain pada jaringan. Namun parallel processing ini memerlukan software canggih yang disebut distributed processing software. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung bisa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pengerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakaian harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan 3, yaitu pertama algoritma, 2 bahasa pemrograman, 3 kompiler. Baiklah, cukup sekian dari presentasi materi UAS pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.